Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidan Saki Kaisar. NIM saya 2025 10 11 01 10 266. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum, dan kelas saya F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berdiri dan berakhirnya suatu negara. Tonton videonya, cek it out. Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan video yang tadi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan, penduduk, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat dan diakui baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, teman-teman, teori terbentuknya negara. Ada beberapa teori tentang bagaimana suatu negara bisa terbentuk. Yang pertama, teori ketuhanan. Negara terbentuk atas kehendak Tuhan, banyak digunakan dalam sistem monarki absolut zaman dahulu. Misalnya, raja dianggap wakil Tuhan. Yang kedua, teman-teman, teori kekuatan. Negara dibentuk karena adanya kekuatan atau penaklukan. Negara muncul karena kelompok kuat menuduhkan kelompok lain. Yang ketiga, teori perjanjian. Masyarakat atau kontrak sosial negara terbentuk karena perjanjian antara individu dalam masyarakat untuk membentuk kekuasaan bersama demi keteraturan. Tokohnya ada Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques, dan Rousseau. Yang keempat, teman-teman, teori evolusi. Negara terbentuk secara bertahap dari keluarga, klan, suku, kerajaan, negara, atau modern. Yang kelima, teman-teman, teori hukum alam. Negara terbentuk secara alami karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh aturan hidup bersama. Syarat berdirinya negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, syarat berdirinya negara, penduduk ada sekelompok orang yang menetap di wilayah itu. Wilayah tetap meskipun tidak harus punya batas sangat jelas. Pemerintahan ada otoritas yang menjalankan sistem kekuasaan, kedaulatan, kemampuan menjalin hubungan luar negeri maupun mengatur urusannya sendiri tanpa dikendalikan pihak luar. Tahapan berdirinya negara, tahapan penjelasan. Yang pertama, teman-teman, deklarasi atau proklamasi menyatakan berdirinya negara secara resmi, misalnya Proklamasi Indonesia. Yang kedua, pembentukan pemerintahan membentuk lembaga-lembaga negara, contoh eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang ketiga, teman-teman, penyusunan konstitusi, menyusun hukum dasar atau UUD sebagai dasar hukum. Yang keempat, pengakuan internasional diakui oleh negara lain agar dapat menjalin hubungan diplomatik dan legalitas global. Berakhirnya suatu negara. Suatu negara bisa berakhir atau mengalami perubahan status karena berbagai faktor. Yang pertama, macam-macam cara negara berakhir. Contoh, fusi, penyatuan, dua atau lebih negara bergabung membentuk negara baru. Contoh, Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi Jerman. 1990, cesi, penyerahan wilayah. Suatu negara menyerahkan wilayahnya kepada negara lain. Contohnya, Belanda menyerahkan India ke Indonesia. Akuisisi, aneksisi wilayah atau negara diambil paksa oleh negara lain. Contohnya, Tibet oleh Tiongkok 1950. Desintegrasi menjadi beberapa negara baru. Contohnya, Yugoslavia, Uni Soviet. Inflasi dan penjelajahan negara. Hancur akibat perang atau penjajahan. Contoh, Irak dalam perang dengan AS, penghapusan oleh hukum internasional, misalnya jika tidak memenuhi syarat sebagai negara lagi atau dicabut pengakuannya oleh komunitas internasional. Faktor penyebab negara berakhir. Faktor contoh, perang kekalahan total bisa membuat negara lenyap, misalnya Kekaisaran Austria-Hungaria setelah Perang Dunia I. Krisis ekonomi dan politik Uni Soviet bubar karena krisis multisektor. Konflik etnis atau agama, Yugoslavia pecah karena konflik antar etnis dan agama. Pemberontakan dan separatisme Sudan setelah memisahkan diri dari Sudan. Kegagalan pemerintah negara gagal mengatur rakyat dan wilayahnya, jadi efektif sebagai negara. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.